Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku andalkan Tuhan, Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Ialah mengasih syakarala patakarala yande. Haleluya. Kau ajaib Tuhan,
Engkau perisai hidupku, Engkau tanduk selamatku, kota benteng perlindunganku, Tuhan yang kami percaya, hanya Engkau. Syakarala patakarala yase, binasi kiarala pasi. Haleluya, haleluya. Dan tangan kananmu yang perkasa menuntun setiap kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tiada Tuhan seperti Engkau. Engkau baik Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Nasikiara lapasi, syakarala patakarala yande. Haleluya. Yana 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 lamu. Uramasyana lalamu. Haleluya. Haleluya. Perlahan jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri, bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita agungkan. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, amin. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak kami puja. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Tuhan, kami mau lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Karena untuk menyenangkan hati Tuhan, itulah tujuan utama hidup hati kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, mari jemaat yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama katakan amin. Kayak KKR yang ribuan gitu Bapak Ibu ya. Nggak usah jaim sama Tuhan, karena Amsal nggak pernah nulis jagalah image-mu dengan segala kewaspadaan. No,
jagalah hatimu. Kita menari sama seperti Daud menari. Amen. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah Daud menjadi pilihannya. Amin. Monggo Pak Toto. Sajeken derek Gusti Pak Toto. Shalalalala, 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 shalalalala. Sekali lagi, shalalalala, 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 shalalalala. Sajeki aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeki aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur suwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh. Siji loro telu ayo konco, derek Gusti sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono, 10 wis cakep, derek Gusti yo sing mantep. Oh opo iyo tenan, opo tenan, iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Opo iyo tenan, opo tenan, iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Sekali lagi, siji loro telu podo melu, 4 5 derek Gusti yo sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono, 10 wis cakep, derek Gusti yo sing mantep. Saya tanya jemaat, opo iyo, opo tenan, pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Oh opo iyo, opo tenan, pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet.
Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Beres kabeh Pak Toto. Semangat memuji Tuhan. Masih. Pak Gembalanya tak kirimi pujian komplain. Ojo ngandal ngandol Gusti ya Pak Bambang. Bosen katanya. Sanding Gusti Pak Toto. Banyak loh ya albumnya Pak Yusa. Enggak khotbah sama.
Saya persilakan duduk kembali semangat. Kita diburu waktu Pak Edi ya. Monggo kita persilakan aja langsung firman Tuhan Pak Tok. Kita siapkan hati. Terhubung Pak Tok. Kita siapkan hati kita. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan hati kami. Karena kami percaya setiap apa yang keluar lewat mulut kami semua berasal dari hati kami. Kami percaya Engkau membentuk hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih firman. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Perlahan saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Saya persilakan hambanya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah
Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Biarlah malam ini Tuhan, surga terbuka bagi kami. Biarlah malam ini kami terhubung dengan surga atas tahta-Mu yang kudus. Biarlah pujian pengagungan kami yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau boleh menyukakan hati-Mu. Terlebih malam ini, berfirmanlah atas kami Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi makanan rohani kami Tuhan. Malam ini kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu. Kami boleh dimerdekakan oleh firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami tak izinkan iblis roh jahat akan mengganggu jalan ibadah kami yang mencuri menjara firman Allah. Kami menyatukan Allah, menyatukan hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami usir keluar dari tempat ini. Iblis kau tidak berhak atas kami. Mari berfirmanlah atas kami Tuhan. Kami siap diberkati firman Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, amin. Iya, walaupun hujan, ya situasi nggak mendukung, tapi yang hari ini hadir, berikan aplaus, amin. Ayo tepuk tangan, ya luar biasa, ya. Kalau hari ini Bapak Ibu datang di tempat ini walaupun hujan tadi, ya mau datang memberi waktu untuk Tuhan itu sudah luar biasa, ya. Jerit payah Ibu tidak sia-sia, amin. Yang mau meninggalkan rumah, mau bersama-sama tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya, saya sudah merasakan mulai awal pujian naikkan, saya merasakan hadirat Tuhan ada tengah-tengah kita, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Hevi, ya, di mana kami diberi kepercayaan kembali bersama tim, ya, melayani di tempat ini. Ya, mungkin yang lainnya belum tahu, kami dari tim misi dari Gereja GD, ya, Rumah Doa Obaja. Ya, kemarin hari Rabu hambanya Ibu Gembala melayani tempat kami, ya, gantian saya ganti bersama tim bersama-sama melayani tempat ini. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan. Katakan aku ingin diberkati firman Tuhan. Ayo, katakan aku ingin diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, supaya kita pulang dari tempat tidak sia-sia. Amin. Ya, pujian kita sudah menyukakan hati Tuhan. Ganti kita pulang tempat ini, kita diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu makanan rohani, roh kita. Amin. Supaya kita dikenyangkan. Amin. Saya diberikan tema dari Ibu Gembala yaitu takut akan Tuhan. Apa? Loh, enggak kompak. Apa? Takut akan Tuhan. Ya. Amsal 3 ayat 7, 8. Oh, ya. Amsal 3 ayat 7 sampai 8, mari kita baca bersama-sama. Kelihatan sini? Oh, kelihatan. Ya, enggak apa-apa. Ayo. Saya di sana enggak kelihatan. Ya. Saya baca sini aja. Mari kita baca bersama-sama. Amin. Ya. 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak
takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan yang menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Jelas di sini katakan, takutlah akan Tuhan. Tema yang diberikan Ibu Gembala. Ya, ini. Inilah yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan, ya, kita akan lihat, ya. Orang takut akan Tuhan adalah ada beberapa hal yang saya berikan. Yang pertama, yuk lanjut. Ya, jelas orang yang takut akan Tuhan yang pertama, orang itu punya ketetapan mau hidup benar, mau hidup kudus, mau bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama. Nanti saya jelaskan. Ya. Yang kedua, orang itu punya ketetapan berani kata tidak pada dosa atau kejahatan. Ya. Tidak berbuat dosa tapi benci dosa. Yang ketiga, tadi kedua. Orang itu hidupnya menaruh hormat, kekaguman dan ketaatan kepada Tuhan, ya, yang diwujudkan memiliki sikap hidup yang mencerminkan integritas, etika, moralitas sesuai dengan ajaran Kristus. Kita akan bahas yang pertama. Terus lanjut. Ya, yang jelas di sini katakan yang pertama kita akan jelaskan yaitu penjelasan 3 hal yang di atas tadi. Orang yang takut akan Tuhan, yang pertama saya jelaskan bahwa orang itu punya ketetapan mau hidup benar, mau hidup kudus, mau hidup bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Di sini dijelaskan, ya. Ini, ya. Sadrak, Mesak, Abednego punya ketetapan apa? Ya. Tidak mau memuja dewa-dewa, tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Ya, dia punya ketetapan seperti itu. Padahal ancamannya bagaimana? Kalau tidak mau menyembah, ya, tidak mau menyembah dewa-dewanya, tidak menyembah patung emas buatan Nebukadnezar, maka hukumannya dimasukkan dapur api. Ya. Akhirnya apa? Ya, dia tetap punya ketetapan enggak mau. Ya, dikatakan bahwa dia enggak mau melakukan seperti itu. Apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego tadi? Di dalam Daniel 3:17-18 enggak usah kita katakan gini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dia ngomong di hadapan Raja. Akhirnya Raja itu marah. Perapiannya tadi dilipat gandakan berapa kali? 7 kali. Seperti itu. Marah dipuanasnya sampai 7 kali. Kita kena lilin aja ya. Mateni lilin itu. Sholat titik aja masih panas begini apalagi di 7 kali. Bahkan orang yang melempar Sadrak, Mesak, Abednego aja ya, itu aja terbakar loh. Apalagi masuk 3 orang tadi. Dia punya ketetapan. Aku tidak mau menyembah dewa-dewa. Aku tidak mau menyembah patung buatan raja. Ini. Akhirnya benar. Dimasukkan di dalam perapian tadi. Terbakar enggak ceritanya? Tidak. Amin. Tidak terbakar. Bahkan muncul 1 orang lagi, malaikat di situ 4 orang. Sampai terheran-heran. Loh tadi 3 orang kok enok lagi? Gitu loh, ya. Ini ketetapan
Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, tadi jelas bahwa orang yang takut akan Tuhan otomatis dia punya ketetapan, yaitu mau hidup benar, mau hidup kudus, mau hidup bergaul karib dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel itu hidup dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dan punya ketetapan seperti itu. Maka enggak salah Tuhan melindunginya. Daniel juga punya ketetapan. Ya. Daniel punya ketetapan tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Enggak mau. Ya, Daniel. Sudah dilanjut? Lihat ini. Daniel punya ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel punya ketetapan ini. Yang pertama, Daniel punya ketetapan tidak mau menajiskan makanan, minuman raja. Dia hanya makan apa? Sayur dan air putih. Pada waktu itu kan diuji coba toh dengan anak muda yang lainnya. Dilihat hasilnya, dia berani ngomong seperti itu. Tapi akhirnya apa? Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tadi benar-benar jadi orang yang luar biasa, punya hikmat di atas rata-rata. Amin. Punya kecerdasan di atas rata-rata. Ya, ini. Daniel punya ketetapan, aku tidak mau menajiskan ya hidangan raja. Dan yang lainnya apa? Daniel punya ketetapan yang kedua apa? Ya, 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allah. Pak Toto kok di situ? Di sini, Pak. Sini. Iya. Iya, yang tak golek nang ndi orangnya. Tak cari di bawah-bawah enggak ono Pak Toto. Ya, ini ya. Daniel punya ketetapan 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allah. Amin. Punya ketetapan seperti itu. Jadi seperti pujian tadi yang terhubung. Coba Pak, yang terhubung Pak. Ayo Pak, dibantu. Nyakan seluruh hidup ini. Yuk kita nyanyi lagi. Melakukanku, melakukan engkau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau mengangkat tanganku. Ingin ku lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh. Daniel punya ketetapan. Dia datang menyembah Tuhan. Dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Hidupnya terlalu terhubung dengan surga. Aku ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu. Ini yang dilakukan Daniel. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Daniel punya ketetapan. Karena Daniel sosok yang takut akan Tuhan.
Dia punya ketetapan bahwa sehari dia datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Berapa kali? 3 kali. Hidupnya Daniel benar-benar terhubung dengan surga. Amin. Seperti pujian ini, hatinya melekat kepada Tuhan. Makanya Daniel benar-benar disertai Tuhan. Yosua 24 ayat 14. Atau selanjutnya, coba kembali tadi. Iya. Ini, kita baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 7 dikatakan atau 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ini loh, malaikat Tuhan tuh berkemah sekeliling orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkannya. Jadi dapat perlindungan Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan itu dapat perlindungan Tuhan. Bagaimana? Kita tahu tadi Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan api, dia nggak terbakar. Tuhan meluputkan mereka. Amin. Begitu pula Daniel, pada waktu Daniel ya ketahuan bahwa dia setiap hari menyembah Tuhan. Ada orang yang iri. Akhirnya dia dimasukkan gua singa. Ya, singa yang kelaparan. Lek singa dalam kekenyangan paling didilati tok gini. Iya toh. Jadi kerine ya, didilati ya. Ada yang mau didilati singa? Iya. Iya. Oh, sebenarnya langsung seharusnya langsung nerekam di cabai-cabai ya, seperti itu. Bahkan bisa dimakan dagingnya. Tapi tadi ini janji Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan tadi, ya Pak, malaikat Tuhan berkemah. Jadi dapat perlindungan Tuhan. Diluputkan dari maut. Amin. Nyata. Karena hidupnya Daniel terhubung dengan surga. Amin. Itu. Ya. Terus lanjutnya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Ini loh. Ya, dia apa? Tidak berdosa. Bahkan dia membenci kejahatan, benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Terus selanjutnya. Nah ini, yang di atas, yang kedua. Tadi, yang kedua, orang yang takut akan Tuhan tadi, orang itu punya ketetapan berani berkata tidak pada dosa atau kejahatan. Tidak berbuat dosa tapi benci dosa tadi, kejahatan tadi, benci dosa. Ayatnya tadi di atas, sebenarnya harus di bawahnya. Seperti ini ceritanya, ya toh. Yusuf menolak ajakan istri Potifar tidur dengan Yusuf. Ya. Ini enggak usah dibaca, sudah. Kita tahu ceritanya. Ya, kita tahu. Ya. Istrinya Potifar orang yang kaya raya. Amin. Tentu istrinya kalau zaman sekarang pasti mesti perawatan, benar? Wes wing-wingan itu ya. Iya, biayanya mahal. Ya, dulu saya tahu artis dari Jawa Timur, enggak tak sebut namanya. Itu dulu kan witeng, ya, hitam. Ya, setelah masuk Jakarta jadi artis terkenal, isok berubah wajah. Yang hitam jadi bersih putih. Ya, ternyata itu mahal. Saya percaya bahwa istri Potifar itu orangnya cantik, betul? Iya. Ya.
setiap hari loh dikatakan menggoda Yusuf, diajak tidur. Tapi Yusuf dikatakan tadi, dia punya ketetapan berani berkata tidak atas dosa. Dia enggak terpengaruh, dia tidak mau. Akhirnya dia difitnah masuk penjara. Karena Yusuf takut akan Tuhan. Amin. Ini Yusuf takut akan Tuhan, tidak melakukan dosa, tidak mau menajiskan dirinya kepada dosa. Dia berani berkata tidak pada dosa. Bagaimana akhirnya? Ya, Yusuf disertai Tuhan kemanapun. Terus lanjut. Kita akan lihat janji Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tadi. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ganjaran, kerendahan hati, dan takut akan Tuhan apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Yusuf diangkat oleh Fir'aun jadi orang yang berkuasa di Mesir. Digenapi loh, amin. Orang yang takut akan Tuhan itu akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kehidupan Yusuf akhirnya diangkat. Setelah dia masuk penjara, ketemu dengan pegawainya Fir'aun, ya toh, juru minum, juru makan tadi, ya akhirnya masuk di sana, disuruh ke Fir'aun untuk menerjemahkan apa? Mimpinya. Disitulah akhirnya Tuhan percayakan lewat Fir'aun tadi. Akhirnya diangkat benar. Ya, bahwa dia nomor berkuasa orang kedua setelah Fir'aun. Semua diserahkan kepada Fir'aun. Kehidupan Fir'aun benar-benar mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Kehormatan, dihormati di Mesir. Ya, dapat kehidupan yang layak. Masuk penjara, Tuhan angkat. Amin. Ini loh, janji Tuhan digenapi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Amin. Mau dapatkan berkat ini, kita belajar takut akan Tuhan tadi. Ya, yang jelas. Yang pertama tadi jelas, orang yang takut akan Tuhan punya ketetapan, dia mau hidup benar, hidup kudus, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, selanjutnya yang kedua, orang takut akan Tuhan punya ketetapan, ya berani berkata tidak pada dosa. Maka semua tadi dapat perlindungan. Bahkan Tuhan memberikan kehormatan, kekayaan, kehidupan yang layak. Amin. Belajar kita. Ya, selanjutnya apa? Yang ketiga, silakan dibaca ya sama-sama. Yuk, 2, 3. Orang itu, sebentar. Orang yang takut akan Tuhan yang ketiga, saya nyimpulkan ini. Orang itu hidupnya menaruh hormat, kekaguman, ketaatan kepada Tuhan yang diwujudkan sikap hidup yang mencerminkan integritas, etika, moralitas sesuai dengan ajaran Kristus. Seperti Yusuf. Dimanapun Yusuf berada jadi berkat. Amin. Di tempat Potifar pun oleh karena Yusuf, Potifar diberkati Tuhan. Di dalam penjara pun Yusuf juga dimuliakan. Ya, dia tetap menjaga integritas ini loh. Menjaga etika, moralitas sesuai dengan ajaran Kristus, menjadi terang. Di dalam penjara Yusuf dipercaya untuk mengatur orang-orang dalam penjara tadi, menjadi pemimpin di situ. Membimbing orang-orang di situ, dipercaya. Ya, begitu akhirnya dia masuk di Fir'aun tadi, di kerajaan tadi. Lebih lagi, ditunjukkan integritasnya Yusuf luar biasa. Etikanya luar biasa. Ya, bahkan pada waktu kakak-kakaknya kita tahu bagaimana. Kakak-kakaknya memusuhi dia. Ya masukkan sumur. Bahkan dia menjual ke Potifar. Ya, dia tidak benci. Ya. Akhirnya dia masuk di dalam
kerajaan yang dipimpin oleh Firaun tadi. Dia menjadi orang yang terkenal di situ, dihormati di situ. Bahkan pada waktu keluarga besarnya, orang tuanya maupun kakak-kakak saudara-saudaranya mengalami kekeringan, paceklik, kekurangan makan. Tapi Yusuf tetap memberkati, memelihara kehidupan keluarganya. Ya, dengan caranya seperti itu. Akhirnya bahkan sampai ingin ketemu keluarganya, kita ceritakan panjang. Akhirnya ketemu dengan saudara-saudaranya. Dia tidak benci, dia tidak memusuhi. Justru dia mengampuni kakak-kakak saudaranya. Saudaranya takut semua, tapi dia enggak. Engkau merancangkan sesuatu kejahatan, tapi Tuhan tak pernah merancangkan kejahatan. Amin. Integritasnya baik, etikanya baik. Ya, dia benar-benar menerapkan bahwa dia benar-benar harus jadi terang garam dimanapun berada. Ya, akhirnya lewat Yusuflah keluarganya dipelihara. Terus itu Roma ini. Atas tadi, Mbak ulangi. Roma 12 ayat 2 ini. Kita baca bersama-sama 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah ditebus oleh Kristus, kita harus tidak sama dengan orang dunia. Amin. Kita tidak serupa dengan dunia seperti Yusuf lakukan, bahkan Sadrak Mesak lakukan, Abednego lakukan. Padahal dia masih muda-muda tapi punya integritas yang baik. Ya, karakter yang baik sesuai ajaran Tuhan. Dia menurut kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Amin. Biarlah kehidupan kita menjadi terang bagi lingkungan kita. Jadi berkat dimanapun Tuhan percayakan kita. Di dalam sekolah juga harus jadi berkat terang di sekolahan. Yang bekerja jadi berkat terang bagi di tempat kerjaan saudara. Maupun di lingkungan dimanapun saudara ada. Amin. Harus tidak sama. Ya. Amin. Katakan kiri kanan, aku enggak sama dengan orang dunia. Loh ya, harus punya seperti itu. Komitmen kita malam ini. Kita belajar 4 sosok tadi. Takut akan Tuhan. Luar biasa. Selanjutnya. Mazmur 103:13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Tuhan. Ternyata kalau kita takut akan Tuhan, kita itu disayang Tuhan. Amin. Ya, kita disayang orang tua itu senang sekali kok. Ya, apalagi disayang Tuhan. Katakan kiri kanan. Kalau engkau pengen disayang Tuhan, takutlah akan Tuhan. Amin. Iya, tudingan sebelah saudara. Iya toh. Amin. Iya, takut akan Tuhan. Terus selanjutnya. Ya. Ini janji Tuhan bagi orang-orang takut akan Tuhan tadi. Selanjutnya, Amsal 11 ayat 26, 27. Mari kita baca biar cepat selesai. 2-3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman loh. Apa? Ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jelas loh. Kalau orang takut Tuhan tadi disayang oleh Tuhan, selanjutnya orang yang takut akan Tuhan tadi ada ketentraman yang besar. Mengalami ketentraman, mengalami ketenangan, mengalami kedamaian. Walaupun Yusuf masuk dalam penjara, dia tidak pernah bersungut-sungut. Tetap dia bersuka cita. Amin. Ya, dia tetap mengucap syukur. Dia tidak memengaruhi. Enggak terpengaruh. Ya, dalam penjara tadi. Ya, begitu pula Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tadi juga sama. Situasi kondisinya yang tidak memungkinkan, tapi tetap dia melekat sama Tuhan. Punya ketetapan tadi. Sama-sama tadi.
Ini janji Tuhan tadi, mengalami ketentraman yang besar. Ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Kita dilindungi Tuhan seperti tadi. Ya, takut akan Tuhan tadi sumber kehidupan sehingga kita terhindar dari jerat maut. Amin. Luar biasa. Terus selanjutnya. Janji Tuhan orang yang takut akan Tuhan 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini loh. Luar biasa. Ternyata kalau kita takut akan Tuhan, ternyata Tuhan itu bergaul karib dengan kita. Suka pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita sekarang Pak Prabowo, jadi presiden, ayo coba misalkan dia bergaul karib dengan Bu Evi. Otomatis Bu Evi senang enggak? Wah, tambah bangga lihat fotonya ditayangno, status. Wah, foto dengan Pak Prabowo makan satu meja, ya toh? Karena bergaul karib. Ya, bangga. Bahkan cerita Pak Edi, kemarin loh Pak Edi, Pak Prabowo datang ke tempatku loh Pak Edi, membawa rujak misalnya. Suka ini rujak ini. Loh seperti itu, senang sekali. Apalagi Tuhan kita, amin. Bergaul karib dengan kita. Ya seperti bapak dengan anak. Ya, ini kita patut bangga. Ya, maka kita mau belajar. Saya senang sekali dikasih tema ini. Terus selanjutnya apa? Ya, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, ternyata orang yang takut akan Tuhan itu diperpanjang usianya, umurnya. Ya, ada yang ingin usianya diperpendek. Kalau ada ngacung, tak doakan sekarang. Ya, ini. Ya saya punya teman sama Bu Evi sama yang sahabat. Ya, usianya ternyata di bawah saya. Barusan dipanggil Tuhan ya Bu ya. Orang pendoa, dia pelayan Tuhan. Ya seperti itu. Tapi kita berbahagialah. Kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Ya, dikasih umur panjang sampai hari ini. Itu anugerah Tuhan. Amin. Makanya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan disia-siakan. Mari saat ini kita belajar takut akan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan umur panjang bagi kita semua. Janji-janjinya luar biasa. Ada lagi? 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Keadilannya bagi anak cucu. Amin. Mau kasih setia Tuhan tetap menyertai kita selama-lamanya bagi kita semua. Amin. Ini. Terus ini yang jelas ya. Kesimpulan tadi jelas. Orang yang takut akan Tuhan tadi jelas. Yang pertama, orang itu punya ketetapan mau hidup benar, mau hidup kudus, mau bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, orang itu punya ketetapan berani berkata tidak pada dosa atau kejahatan. Tidak berbuat dosa tapi benci dosa. Ya. Orang itu yang tiga, orang itu hidupnya menaruh hormat, kekaguman, ketaatan kepada Tuhan yang diwujudkan memiliki sikap hidup yang mencerminkan integritas, etika, moralitas sesuai dengan ajaran Kristus. Amin. Lanjutnya, penutup. Lah ini ayat terakhir ya. Yesaya 11 ayat 22. Kita baca bersama-sama. Yang keras. 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh kekasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kita minta roh takut akan Tuhan ada pada kita semua. Amin. Supaya kita dimampukannya. Amin. Ya. Secara manusia kita sulit. Tapi kalau kita minta kekuatan Tuhan, minta Roh Kudus, minta
Tuhan beri kekuatan bagi kemampuan kami supaya kami mampu menjadi orang takut akan Tuhan. Aku ingin punya roh yang takut akan Tuhan. Seperti dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tadi. Seperti Yusuf tadi. Ya, akhirnya tadi benar-benar Tuhan angkat mereka semua menjadi orang yang penting. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel juga, Yusuf pun diangkat menjadi orang yang penting. Tuhan memuliakan dia. Amin. Mari yang worship leader, singer, anugerahmu. Kita anugerahmu aja. Anugerahmu, anugerahmu. Mari bangkit berdiri. Hadirmu di hidupku, terutama kenyataanmu. Tuh, mari nyanyikan lagu ini. Galanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagimu. Anugerahmu, katakan anugerahmu. Anugerahmu, semua karena anugerahmu. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, oh anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kembali ke atas. Kita ada sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidup, terutama bagiku, terutama bagiku. Anugerah, katakan anugerahmu, oh anugerahmu, benar. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Katakan anugerahmu, anugerahmu, oh anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, oh, oh anugerahmu, semua karena anugerahmu, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, katakan anugerahmu, oh
katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena, benar, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara lamaya si, kiara lamaya ramaya. Semua karena anugerah-Mu, karena semua karena kasih-Mu. Haleluya. Tiara lamaya si, tiara lama. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Oh, semua oleh karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami, Yesus. Haleluya. Biar malam ini kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan Yusuf. Dia punya ketetapan bahwa dia ingin hidup yang benar, kudus, berkaul karib dengan Tuhan, sehingga hidupnya terus terhubung dengan surga. Hidupnya hubungan intim dengan Tuhan, sehingga surga terbuka atas dia. Sehingga benar-benar mereka disertai Tuhan, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan. Dia masih muda, dia punya ketetapan berkata tidak pada dosa. Bahkan dia benci dosa. Dia tidak terpengaruh dengan situasi kondisi apapun.
Walaupun di depan mata ada maut, ada sesuatu yang dia harus mengalami kematian, dia dimasukkan penjara, dia dimasukkan gua singa, dimasukkan dapur perapian. Dia berkata tidak pada dosa. Dia tetap fokus hidupnya kepada Tuhan. Dia melekat kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tidak goyah imannya. Walaupun di depan mata itu ada kematian, sesuatu yang mengerikan. Dikatakan, aku tidak mau menyembah pada dewa patung yang buatan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita dihadapkan masalah yang seperti itu. Ada tekanan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita tetap fokus sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah yang sumber pengharapan kita. Dia tidak pernah memberikan pencobaan atau masalah apapun yang melebihi kekuatan kita. Dia terantasa memberi kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita, sehingga kita bisa melewati proses demi proses yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita belajar. Udah beberapa pribadi tadi menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Mulai saat ini Tuhan, kami ingin belajar Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Benar-benar hidup kami tidak terpengaruh dengan situasi kondisi apapun. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena kami tahu hanya di dalam Yesuslah ada pengharapan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada sukacita, ada berkat, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan. Berikan kepada kami roh yang takut akan Tuhan mulai saat ini. Sehingga mulai hari ini kami benar-benar mau belajar sesuai dengan firman Tuhan yang kami terima malam ini. Meteraikan siap firman-Mu Tuhan, memberkati PD Philadelphia ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Evi Novianti Tuhan. Seluruh pengurus terus jemaat diberkati. Biarlah terus tambahkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk banyak jiwa-jiwa yang datang untuk mencari Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.